perkenalan tapi yang sampai saat ini masih lu inget gitu? Mirip. Sudah tidak bisa dipanjang lebarkan. Sesuatu yang bukan pada tempatnya tuh terkadang bisa asik. Bumper, jeng jeng. Gelap banget dunia coy. Oh, kacamata hitam nih. Mendung. Sehat coy? Sehat. Assalamualaikum. Pak, assalamualaikum Pak. Sehat. Kenapa dia di situ? Sini dong gabung. Kursinya nggak ada lagi ya? Ada lagi. Gak apa-apa di situ ya? Oh. Ikut ngobrol ya? Muka kalian ada yang gelap di sini. Oh pasti. Oh nyindir gue tuh pas itu. Aduh. Kita ngapain sih gini-gini? Nggak tahu. Capek nggak? Minum. Boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Kang. Aduh. Bener. Jadi kita habis nyeting. Berapa jam kita nyeting tadi ya? 1 jam setengah lah. 1 jam setengah. Nyeting sendiri. Terus kita in-frame sendiri. Mandiri memang. Bertiga. Keren boy. Emang saya gak bantuin apa-apa ya. Karena saya cuma tahu pencet tombol record aja. Aman. Aduh. Sorry ya, keringetan nih. Akhirnya kita ada di sini ya. Kita di video. Muka kita nampang. Kita nampang sebetulnya. Gimana jadi? Capek banget. Jadi awalnya kita audio file di platform sebelah. Boleh sebut nama nggak sih? Boleh lah, nanti juga dia ngebelipin ya. Nanti diblip ya. Jadi memang namanya tetap mungkin ini logika kita ya. Mungkin ini logika kita, podcast disingkat Milk. Yang artinya? Mungkin ini logika kita. Bukan bos, arti dari milknya. Milk. Oh itu dia, susu. Jadi si milk itu susu sih. Susu. Gue kepikirannya ini loh. Kalau dari konsep makanan sempurna, kan ada 4 sehat 5 sempurna nih. Iya. Dan yang menyempurnakan itu kan itu poin 5 susu. Iya, Semoga kita bisa menyempurnakan juga di kehidupan kalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Belum nunggu sih. Ya, siap. Aduh. Tapi gue pernah dengar sebuah quotes sih dari Kurt Cobain. Practice make perfect. But nobody perfect. So why you practice? Nyata sih, iya nggak sih? Nyata sih lagi. Iya sih, makanya kita praktis terus sih. Tapi kan kita nggak akan mungkin perfect. Betul, karena kan pada kodratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Pada hakikatnya kan manusia emang tidak sempurna, tapi yang tidak sempurna itu justru menyempurnakan. Iya, tapi kan kita ngejar sempurna terus, ujungnya kita gimana kalau nggak jadi sempurna? Ujungnya memang kodratnya manusia tidak sempurna. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih bener ya. Tapi gue juga kadang-kadang mikir, kalau kita bisa sampai di tahap sempurna, ya udah ngapain lagi kita gitu. Nggak ada tujuan lagi ya. Nggak ada tujuan lagi, karena udah tercapai semua. Even sampai kita udahan pun, kayaknya nggak akan sempurna ya. Kayaknya nggak akan deh, karena nggak ada yang sempurna itu balik lagi nggak akan sempurna. Memang Andra tidak ada yang sempurna. Coba intro dulu mas. Lucu kayaknya dia kalau mau gitar ya. Next mau gitar ya. Oh oke. Boleh. Kalau di platform sebelah kita tuh ngomonginnya kan ngomongin lebih ke relationship. Hubungan, lebih ke romance sih sebenarnya. Romance tongkrongan banget lah ya. Tongkrongan banget. Sebetulnya kita introvert guys. Saya sebetulnya. Saya juga. Ini adalah pertama kali kita in-frame bareng. Iya, pertama kali in-frame bareng di satu program gitu. Di satu program kan. Keren banget. Gimana rasanya pertama kali in-frame berdua bareng? Deg-degan sih jujur. Baru pertama kali. Ada yang disiapkan enggak? Outframe gue. Ada disiapkan? Nggak ada sih. Justru karena nggak ada yang disiapkan jadi deg-degan. Bukan begitu, Mas? Bisa jadi. Itu mulaga. Mau lihat muka gue dong. Weh, ih hinyai.
Ya benar, dan tadi maksudnya kalau misalkan kita ngomongin tentang kesempurnaan dan tidak yang sempurna memang benar gitu. Jadi apa yang dikatakan Cobain ya benar juga, supaya kita tetap upgrade terus lah intinya ya. Tetap upgrade benar. Bukan cuma alat gitu. Kitanya juga Kita upgrade. juga upgrade. Kumaha cara ngupgrade kita. Kumaha cara nanggap kita? Practice. Makes perfect. Makes perfect. But nobody But nobody perfect. perfect. Aduh, balik lagi. Ya nih, hari ini kita kayaknya belum ada obrolan yang terlalu apa ya, karena kita juga pengen perkenalan. Perkenal dulu aja lah ya. Lu punya ini gak sebuah pengalaman perkenalan tapi yang sampai saat ini masih lu inget gitu? Beban. Aduh, susu dulu dah. Susu dulu. Gugup berarti. Gugup. Gugup. Ini gak ada mereknya loh. Bisa banget gak sih masuk nih? Minumlah. Ini dia. Oke, lanjut. Perkenalan. Misalkan perkenalan yang memang benar-benar literally secara formal. Kan kadang-kadang kita berkenalan tuh tidak ada momennya ya. Kayak kalau kita ada dalam satu event nih, kan kita nggak literally salaman dulu, tapi langsung. Halo gitu. Tapi kan langsung, Mang ini kumaha yuk. Audionya geus dipasang Can. Terus tiba-tiba kan kenal gitu, ngobrol-ngobrol kenal gitu. Subtitle sini. Subtitle. Oh iya benar. Nah, lu pernah mengalami hal itu nggak, perkenalan yang formal yang halo saya? Oh, kalau formal sih sejujurnya belum pernah. Tapi justru perkenalan itu dimulai dari hal-hal yang tidak formal atau yang tidak pada tempatnya. Pasti ya. Sebagian besar lah, sebagian besar. Tapi sekolah formal, Deng. Iya sih, sekolah formal ya. Kalau untuk sosial secara real life sih kayaknya sebagian besar nggak seformal itu deh, nggak halo kayak gitu. Berarti situasional ya, gimana situasinya ya? Dan kebanyakan situasinya yang memaksa perkenalan itu tidak seformal itu. Oh iya. Karena jadi aneh juga ya. Jadi aneh sih. Padahal kan itu adalah apa tadi lupa pada gue? Formal. Iya, gak seformal itu gitu. Padahal anjurannya kan formal, tapi di real life-nya tidak formal. Berarti mana yang benar? Atau kita ngambilnya ujungnya aja gitu. Yang penting ujungnya kita kenal gitu. Gak peduli cara masuknya gimana. Kayaknya gitu sih, karena kalau di dunia sebetulnya kan yang dinilai itu outputnya ya. Output. Jadi outputnya yang penting kita kenal aja. Nggak usah caranya bagaimana, yang penting tahu tujuannya seperti apa gitu. Penting gue kenal nih sama orang ini, udah kenal. Iya. Ini ngomong-ngomong tentang output, gue jadi pengen curhat nih. Enggak ada juga sana, enggak. Gue padahal di kerjaan output bagus loh. Oh iya. Tapi secara absensi. Aduh, mana. Tapi nggak semua orang juga bisa menerima output aja loh. Maksudnya ada orang-orang yang menilai orang satu menilai orang yang lainnya harus dari prosesnya. Lu tim mana? Tim output atau tim proses atau tim proses output atau tim tanpa proses dan output? 4 berarti pilihan A, B, C, D. Call a friend boleh? Boleh. Boy. Ya, saya Budi. Temennya yang lebih kuning. Aduh. Kalau menurut gua sih, kalau pribadi tergantung kondisi juga. Terlalu banget. Kalau situasional sih, karena kalau formal rasanya lebih kaku gitu. Jadi justru kalau formal jadinya kitanya membatasi atau bukan membatasi ya, membuat jarak gitu karena karena kitanya wah sih ini orangnya formal nih. Jadi kan kalau yang kenalannya tiba-tiba Mang, jadi kan oh ini asik nih orangnya. Biasanya gitu. Ada asik tapi kan ada yang juga yang so asik. Nah, itu kan makanya situasional kan. Benar. Lihat orangnya gimana nih. Oh, orangnya bisa dibawa asik nih. Ya udah langsung aja gitu. Gimana orangnya? Aman, Mang. Mang pakai K, Mang. Iya benar. Tadi pertanyaan gue belum dijawab. Yang tadi pilihan tuh. Tadi kan kita ngomongin tentang output juga sedikit. Lu tim yang berorientasi pada output, pada proses, output dan proses, atau tanpa output dan proses, atau tanpa keduanya? Kalau dalam mengerjakan sesuatu hal. Mengerjakan suatu hal. Proses dan output sih kalau gua sih. Proses dan output. Kenapa harus proses? Karena kalau gua pribadi yang dinilai itu prosesnya ya. Kalau orang lain kan nggak tahu ya, nggak usah tahu sebetulnya.
apa sih? Dalam secara nggak langsung orang itu kayaknya nggak mau tahu prosesnya kayak gimana. Output berarti Ya kan? outputnya. Nah secara dari diri gue pribadi, gue harus tahu dulu prosesnya kayak gimana gitu. Supaya bisa berproses, practice make apa tadi? Oh iya benar, practice make perfect. Practice make perfect. Gitu. Kalau gue sih lebih membebaskan ya, maksudnya apapun yang terjadi ketika outputnya sesuai, that's it gitu beres. Menurut gue by the way prosesnya. Corporate banget sih itu. Corporate banget ya? Corporate banget. Berarti gue udah harus mulai mencintai proses kayaknya. Mencintai proses. Mencintai proses. Apa tuh? Mencintai proses. Mencintai proses, benar. Tapi menurut Antum gimana Boy? Apanya nih? Antum milih output, proses dan output atau tanpa proses dan output? Lebih ke proses sih sebenarnya. Tanpa output? Tanpa output, karena kalau cuma output sih kebanyakan kita bisa nge-cheat sih sebenarnya. Itu juga betul. Iya bener. Nah, bener. ya kan? Benar. Kayak di GTA aja kita pengen ETP kalau nge-cheat langsung ada, tapi kalau ada prosesnya kita harus nunjukin dulu orang. ETP kan. Lebih ke anarki ya? Iya kita harus tunjukin dulu. Anarki ya? Benar sih, di game itu benar, di GTA ya benar. Ya, gitu. Beda-beda ya kita ya? Iya. Dia proses, gue output, lu proses dan output. Hmm. Benar. Hanya sih, karena nggak semuanya bisa dinilai dari output Dinilai juga dari sih. output, Apa yang dia katakan itu sesuai dengan practice make perfect-nya. Betul. Karena berproses. Yang di highlightnya prosesnya berarti. Gue Kayaknya. paham. Kalau hanya output doang, ke depannya outputnya hanya akan sesuai KKM, nggak akan nilainya lebih, gitu meren ya. Kalau ada prosesnya, ada KKM nih, sekarang awalnya 75, besoknya mungkin bisa 80 dan lain-lain karena ada proses. Bukan begitu, Boy? Iya, bisa jadi. Karena benar juga gitu benar. Benar Baik. kayak gitu. Kayaknya kalau output itu yang menilai itu eksternal. Karena Luar. output kan, kalau proses kan yang menilai dari kita sendiri, dari internal. Jadi lo mau berproses sepanjang apa dan seripuh apa, yaitu lo yang nilai. Kalau output kan orang lain yang nilai. Oke. Berarti tetap kita yang nilai ya? Kalau dari proses iya. Kalau outputnya kan orang yang nilai. Jadi kan orang ada yang menentukannya eksternal gitu, bukan dari diri sendiri gitu. I see. Jadi sebenarnya pilihan ya, mau Pilihan, yang betul. mana. Kita udah kasih pandangan. Mungkin di luaran sana ada yang mikirin hal ini juga, ada nggak ya? Kayaknya. Mungkin gitu ya. Mungkin. Ini bisa jadi jawaban dari kita karena ini mungkin ini logika kita. Aja sih. Iya. Logika aja. Singkatnya gitulah, kalau proses yang menilai itu diri sendiri, kalau output itu yang menilainya dari luar, entah dari eksternal atau dari apapun gitu. Buat kalian yang pengen memperbaiki diri sendiri, ya ingat catat selalu prosesnya. Tapi untuk pribadi, bukan untuk di-share. Betul. Kalau proses dari diri pribadi dan kita sendiri sengaja nge-share, nggak oke juga lah ya. Kan ada quotes-nya, orang tuh belum tentu pengen tahu apa proses kita. Apa sih kata quotes-nya? Ya. Umar siapa? Umar bin Khattab. Saya. Tahu nggak, Boy? Nanti ada ditampilin lah. Siap. Ya. Itulah ya. Kerjaan editor keren bos. Makin make sense berarti gue corporate banget. Ya karena ngelihatnya itu ya. Karena ngeliatnya itu. Benar. Lu kan gak mau tahu misalnya gimana karyawan kayak gimana gitu. Kurang baik berarti gue ya. Situasional. Aman. Aduh, ya Allah. Situasional. Cangkel ya. Duduk Vincent. Duduknya di sini. Aduh. Itu tadi kita udah ngebahas tentang perkenalan ya. Perkenalan formal. Terus kita ngebahas juga tentang tadi apa. Jadi kita ini perkenalannya formal atau enggak? Cik keren. Gak tahu kalau menurut kalian gimana. Boleh kalian diramaikan di kolom komentar. Kita formal atau enggak menurut kalian. Tapi menurut lu formal gak dibalikin lagi? Enggak lah. Kenapa? Kalau formal pakai jas gitu, celana bahan. Gua mau formal lagi. Gua enggak berarti. Gua enggak formal. Masa kita harus berjabat tangan? Mungkin karena kita tidak ada mukodimah kali awalnya. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada salamnya emang? Tadi. Iya benar. Udah. Aduh. Pernah gak perkenalan yang unik gitu, tiba-tiba lagi senggolan?
tiba-tiba lagi jalan jatuh, tiba-tiba dibantuin perkenalan. Kayak di FTV gitu loh. pernah Semua gitu. yang kau lakukan, it's Copyright, magic. Iya. Di blip ya. Tenang kok, gak sesuai nadanya. Oh iya. Sialan. Anjir. Kacau. Perkenalan yang unik ya. Oh pernah. Jadi waktu itu gue pokoknya 2021 masih Covid ya. Pokoknya akhir-akhir Covid lah. Akhir. Jadi gue itu habis ada tugas luar kota ke Probolinggo. Gue kan basic di Bandung nih. Ketika mau pulang ke Bandung, kita naik pesawat dari Surabaya. Nah waktu itu harus ada apa sih, surat apa? Surat jalan. Rapid. Sebelum ada swab kan rapid dulu ya? Swab. Belum swab, masih rapid. Rapid itu yang apa sih? Belum dicolok-colok kok. Udah dicolok-colok tapi bukan swab. Nya rapid. Rapidnya. Nah, udah ada kan dulu tuh kalau surat rapid tuh berlakunya 14 hari hujan 14 hari tuh si rapid tuh. Nah, bawalah si print out-nya. Tapi ketika ke bandara, si print out gue ketinggalan. Di bandara kan nggak bisa masuk ya. Walaupun gue udah beli tiket. Akhirnya gue datanglah ke apa sih? Bukan resepsionis. Ke information center. Ke salah satu maskapai ngobrol. Sampai akhirnya dia tiba-tiba minta nomor WA gue. Kirim aja softwarenya ke aku, nanti aku bikin print out-nya. Iya. Udahlah. Udah gitu kan dibawalah. Terus kita kejar-kejaran kan waktu itu udah telat banget gitu. Kejar-kejaran sampai nama kita disebut-sebut di bandara. Inilah udah kayak ADC gitu. Lari sampai ke Bandung. Gue bilang makasih ya Kak, bla 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 bla. Nyambung deh. Lewat WhatsApp dan DM. Wah. Lebih intensnya lewat WhatsApp, lewat DM. Lewat DM karena lebih menyenangkan. Sesuatu yang tidak formal. Sesuatu yang tidak formal. Biasanya kan perkenalan itu kayak tadi, bukan pada tempatnya kan. Biasanya kan kalau aplikasi chattingan itu kan biasanya di WhatsApp. WhatsApp, gitu. oke. Tapi kan ini lebih seru di bukan aplikasi chatting kan. Padahal gue tukerannya nomor WA lagi. WA ya. Tapi berlanjutnya di DM. Lebih seru ya. Kenapa ya? Nah itu, kenapa? Wah dia nggak akan tahu nih pas lagi gini nih. Maaf saya awam banget nih. Ini kayak Kenapa ya? Adrenalin kali ya? Adrenalin bisa jadi. Ya? Tapi mungkin sih apa yang bukan peruntukannya memang selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Contohnya itu yang aplikasi. Lu ada pengalaman kayak gitu juga? Mirip. Sudah tidak bisa dipanjang lebarkan. Mirip. Mendung ya? Kalau gue pikir lagi ya, kalau kita menggunakan yang seharusnya dan di tempat yang semestinya, kayaknya kita bakal terus deh. Kan di kasus gue juga gitu ya. Oh iya betul. Ketika gue pindah ke DM, ke tempat yang bukan seharusnya, berhenti. Malah salah saya. Kenapa tidak diterusin di tempat yang seharusnya? Bener. Tapi lebih menyenangkan di DM. Bener. Lebih apa ya? Adrenalin rush lah kayaknya. Adrenalin bener. Sesuatu yang bukan pada tempatnya tuh terkadang bisa asik. Menantang, betul menantang. Kalah. Menantang. Relate sekali. Relate sekali. Aduh, iya lagi. Sekali. Iya sih. Atau mungkin saat itu orientasi kita cuma sampai mencari adrenalin aja gitu. Memang nggak ada orientasi untuk ayo kita bersama. Kayaknya gitu. Seperti itu. Kayak apa ya? Mungkin karena maksud sama tujuan untuk kesana kayaknya enggak deh, karena lebih asik di satu platform itu ya kita bertemunya di situ aja gitu. Kalau dibawa ke platform lain mungkin kita bakal jadi diri yang lain di platform tersebut. Oh benar, berbeda. Gue pernah melakukan itu sih. Iya, ketika shifting platform kan gue selalu ngajak kenalan ulang ya. Maksudnya ketika kita di real life gue ngajak kenalan, ketika di platform A gue ngajak kenalan, di platform B pun gue sama ngajak kenalan lagi, karena akan ngebawa situasi gitu si platformnya teh. Nggak tuh punya simaknya masing-masing. Mungkin kata orang Sunda teh mah. Ada tujuannya, ada tempatnya masing-masing. Platform WhatsApp sana kayaknya lebih ke untuk bisnis. Gitu ya. Tapi kenapa kalau WhatsApp peruntukannya untuk bisnis, ada lagi WhatsApp bisnis? Nah, pengangguran boleh nggak pakai WhatsApp bisnis? Nah, boleh. boleh ya. Tapi kan WhatsApp bisnis. Bisnis literally urusan berarti.
Bisnis kan bahasa Indonesia urusan. Oh, urusannya. Berarti pengangguran boleh pakai WhatsApp? Boleh. Oh. Kan pengangguran juga Boleh, punya guys. urusan. Boleh Bang. Boleh ya. Enggak, tapi kan maksudnya kalau misalkan ini WhatsApp untuk bisnis, untuk urusan. Kenapa harus ada WhatsApp bisnis lagi, WhatsApp urusan WhatsApp gitu? urusannya. Berarti si WhatsApp yang bukan WhatsApp bisnis buat apa? Bukan buat bisnis. Waduh. Buat apa, Boy? Buat apa ya? Kayaknya buat hiburan deh. Hah? Kayaknya buat hiburan deh. Lebih Buat ke ini sih. Buat hiburan. Liburan gitu. Hiburan. 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 Iya, Hiburan atau kayaknya liburan? Hiburan. Oh, hiburan. Kayak banyak stiker-stiker. Kayaknya di WhatsApp bisnis emang ada stiker ya? Ada nggak sih? Ada sih kayaknya Ada. ada. Mungkin stikernya lebih formal ya kali ya. Kalau di WhatsApp bisnis gitu. Nggak ada Stiker yang- gue, stiker formal ya. Kalau Pakai di- jas berdasi gitu Iya, ya. kayaknya kalau di WhatsApp biasa kayaknya ada yang stiker-stiker yang nggak baik gitu. Kalau di WhatsApp bisnis kayaknya Oh, nggak ada. bisa jadi ada restriksi tertentu lah Oh, di WhatsApp restriksi bisnis. tertentu. Ah, benar. Dan ada yang bisa dipakai di WhatsApp bisnis tapi nggak bisa dipakai di WhatsApp biasa misalkan atau sebaliknya mungkin. Oh, gitu ya. Mungkin Kayaknya gitu. mulai ini guys, hujannya mulai Bedanya. Hujan, kita mau udahan dulu. udahan dulu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.